Selamat pagi sahabat Vita, kembali lagi di Cangkruan Sehat, nggak cuma cangkruk. Cangkruan Sehat edisi Selasa 17 November 2020. Hari ini spesial karena kita mengangkat tema tentang kelahiran prematur, di mana 17 November juga diperingati sebagai Hari Prematur Sedunia. Oke, jadi hari ini bintang tamu kita sudah ada yang pastinya spesialis dokter kandungan ya. Oke, sebelum itu Arna juga mau memberikan informasi kepada sahabat Vita yang ada di rumah yang ingin berkonsultasi dengan dokter spesialis dari RKZ Surabaya bisa melalui telemedicine RKZ Surabaya dengan melalui WA di nomor 0819 1600 5700 0819 1600 5700. Nah, buat sahabat Vita yang dari luar pulau atau luar kota yang biasanya rutin nih kontrol ke RKZ Surabaya bisa menggunakan layanan telemedicine tadi ya. Nah, jika diharuskan atau mendapatkan resep dari dokter, resep obat, nah tidak usah khawatir karena RKZ Surabaya mempunyai layanan antar obat. Keluar pulau bisa, ke luar kota juga bisa. Oke, bisa melalui layanan antar obat kami di nomor 0819 1600 5200 di nomor 0819 1600 5200. Nah, buat sahabat Vita yang juga harus datang ke RKZ Surabaya nih, yang ingin berperiksa di RKZ Surabaya bisa menggunakan layanan rawat jalan di Gedung Santo Yosef. Tidak perlu khawatir ya sahabat Vita karena RKZ Surabaya sudah aman dan menerapkan protokol kesehatan. Ya, sekarang lebih mudah lagi karena bisa melakukan reservasi terlebih dahulu di nomor 0819 1600 7300 di nomor 0819 1600 7300. Oke, sebelum kita masuk ke tema hari ini tentang kelahiran prematur, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Tetap di Cangkruan Sehat, nggak cuma cangkruk. Kembali lagi Cangkruan Sehat, nggak cuma cangkruk. Oke, bersama Arna di sini sudah ada Dokter Laurencia Wonodiharjo, spesialis obstetri dan ginekologi atau spesialis kandungan ya dokter ya. Selamat pagi dokter, bagaimana kabarnya? Baik. Oke, Arna juga mau menyapa untuk sahabat Vita yang sudah bergabung, selamat datang. Dan buat sahabat Vita yang sudah menonton di Instagram kami, selamat datang. Oke, ini kita bahas tentang, karena bertepatan dengan Hari Prematur Sedunia ya dokter ya. Katanya Indonesia ini termasuk dalam peringkat 10 besar dari 184 negara yang mempunyai kelahiran prematur, di mana 15,5 kelahiran prematur per kelahirannya ya. Nah, dari kelahiran prematur itu ternyata Indonesia termasuk peringkat kelima ya, dengan jumlah 675.700 kelahiran. Oke, sangat banyak sekali ya dokter ya. Ya. Oke, dokter, sebenarnya kelahiran prematur itu apa sih dokter? Kelahiran prematur itu adalah kehamilan yang terjadi kurang dari 37 minggu ya. Terjadi karena adanya kontraksi rahim yang menyebabkan terbukanya serviks atau mulut rahim, sehingga menyebabkan janin memasuki jalan lahir. Oh, jadi udah kayak saya masuk duluan gitu, jadi harus dikeluarkan memang ya dokter ya? Ya, meskipun itu belum waktunya keluar ya. Oke, nah itu tapi enggak apa-apa ya dokter, misalnya ya banyak juga terjadi ya dokter ya, seperti itu. Ya. Banyak terjadi ya dokter. Nah, kalau kira-kira kita menghitung usia kehamilan itu sebenarnya benar nggak sih bulan atau minggu sebenarnya yang dihitung dokter? Usia kehamilan itu
Untuk kita medis itu memakai hitungan minggu dan hari ya. Minggu dan hari ya Minggu dokter dan ya. hari. Jadi Iya. bukan bulan. Bukan bulan ya. Bukan bulan ya. Tapi kan biasanya kita masuk 7 bulan gitu, masuk 5 bulan itu ya enggak apa, tapi biasanya kalau dari medis lebih ke minggu dan hari ya dokter ya. Minggu dan hari. Kalau bulan untuk orang awam ya. Orang bulan, awam kebanyakannya bulan, ya dokter ya. Nah dokter, gimana sih kita bisa menghitung perkiraan usia kehamilan kita itu udah berapa bulan atau berapa minggu gitu, bagaimana dokter? Untuk kurang lebih berapa minggunya usia kehamilan ini ya. Itu perhitungannya dimulai 1 sampai 2 minggu setelah haid terakhir ya. 1 sampai 2 minggu setelah haid terakhir. Ya. Jadi misalnya haidnya tanggal 1 sampai tanggal 7. Ya. Berarti kurang lebih kehamilannya mulainya 1 sampai 2 minggu dari tanggal 7 berarti. 1 sampai 2 minggu dari tanggal 7 itu. 7, ya. Oke. Untuk kira-kira berapa minggunya itu berarti 1 sampai 2 minggu dari haid terakhirnya. Haid terakhir itu. Jadi ya. Misalnya kayak kita kan nggak tahu ya orang tersebut mungkin masa suburnya ya pas dia menikah, terus setelah itu kan mungkin beberapa bulan udah hamil langsung gitu kan, kadang kita nggak tahu, kemarin baru nikah sekarang udah hamil dengan usia segini. Kadang kita nggak tahu ya perhitungannya itu dokter ya, tapi ternyata setelah haid itu tadi ya dokter ya. 1 sampai 2 minggu setelah haid terakhir itu. Ya. Oke ya. Dengan catatan haidnya teratur. Dengan catatan haidnya teratur. Perempuan itu haidnya teratur. Oke. Kalau haidnya tidak teratur, nggak bisa pakai perhitungan seperti itu. Akan lebih susah lagi juga ya dokter ya menghitungnya, perkiraannya itu ya dokter. Berarti taunya nanti dari pemeriksaan USG-nya. Pemeriksaan dari dokter. Oh iya karena kalau untuk tahu juga pastian usia kehamilan itu USG juga ya dokter ya. Iya. Oke dokter. Nah ini saya mau tanya, kenapa sih kok bisa terjadi kelahiran prematur? Apakah ada faktor pemicu atau penyebabnya itu dokter? Ya, kita bagi dalam 3 faktor ya. Ya. Faktor dari ibu, faktor dari kehamilan sendiri, ya, dan faktor dari janinnya. Faktor yang melibatkan janin berarti. Oh ya. Kalau faktor dari ibu, misalnya ibunya ada komplikasi waktu kehamilan ya, seperti preeklamsi. Preeklamsi. Tekanan darahnya tinggi waktu hamil ya. Jadi kalau misalnya tekanan ibu itu tinggi pada saat kehamilan, ya, dokter akan memberikan obat untuk menurunkan tensi dulu ya. Dokter akan memberikan kalsium ya. Semua akan diberikan, atau kalau misalnya tinggi sekali pun akan kita rawat ya. Tetapi jika dalam perawatan itu mengalami perburukan, ya, berarti mau tidak mau bayinya harus segera dilahirkan ya dokter. Itu salah satu faktor preeklamsi dari ibu. Ya. Terus bisa juga infeksi. Jadi jika ibunya mengalami infeksi ya, misalnya infeksi gigi atau gusi. Ada juga keputihan ya. Oh bisa itu ya dokter ya, seperti bakterial vaginosis ya, atau infeksi penyakit menular seksual ya, misalnya gonore. Itu juga bisa menyebabkan kelahiran prematur. Mempengaruhi juga ternyata ya faktor-faktor seperti itu. Ya lalu selain itu ada yang kita sebut incompetent cervix ya. Jadi inkompetensi cervix ya. Apa itu dokter? Jadi mulut rahim ibu itu cepat terbuka ya. Cepat terbuka sebelum kehamilannya cukup bulan. Jadi sebenarnya belum waktunya melahirkan, tapi sisi serviks ini udah terbuka. Ya. Oh gitu, bisa ya. Tanpa rasa sakit. Nah, jadi tanpa rasa sakit. Itu berarti faktor dari serviksnya, dari mulut rahimnya. Dari dalamnya ya saya ya dokter ya. Ya itu yang disebut inkompetensi serviks. Ya. Lalu faktor penyebab lainnya ya berarti sang ibu pernah mengalami
kelahiran prematur sebelumnya. Oh, ternyata Persalinan kelahiran prematur sebelumnya itu bisa mempengaruhi juga ya dokter ya? Bisa berulang. Bisa berulang. Bisa berulang. Tapi apakah mutlak? Misalnya dengan ibu yang punya riwayat melahirkan prematur, berikutnya pasti akan prematur juga dokter? Apakah seperti itu? Bisa kita lihat dari faktornya. Kalau faktornya karena inkompetensi serviks ya akan berulang lagi. Akan berulang. Tapi kalau faktor lain kemungkinan lain-lainnya, misalnya dari hipertensi, ya belum tentu kehamilan berikutnya ibunya akan mengalami hipertensi. Oh iya. Gitu. Dan belum tentu akan prematur lagi gitu ya belum dokter tentu ya. akan prematur lagi. Kalau infeksi ya belum tentu kehamilan berikutnya infeksi lagi. Oh, seperti itu. ya. Nah, tadi dokter juga menyebutkan ada faktor si janinnya. Faktor si janinnya ini bagaimana maksudnya dokter? Faktor yang melibatkan janin itu misalnya pada kehamilan kembar 2 atau kembar 3 ya. Jadi tekanannya kan besar. Nah, itu yang menyebabkan kelahiran prematur. Jadi bisa karena kembar itu ya, riwayat kembar itu ya dokter ya. Bisa menyebabkan kelahiran prematur. Nah, dokter misalnya belum cukup bulan lahirnya nih ya. Tapi si ibu ini udah merasa tanda-tanda. Itu apakah dia apa sih yang harus dilakukan atau sebenarnya harus khawatir atau bagaimana sih dokter untuk menghadapi itu? Untuk tanda-tanda apa maksudnya? Tanda-tanda mau melahirkan misalnya dia sebenarnya ini belum cukup bulan, misalnya belum mendekati HPL-nya tapi kok rasanya perutnya udah entah kontraksi atau bagaimana. Itu apakah kayak misalnya harus ya dikhawatirkan atau apa yang harus dilakukan dokter? Ya. Untuk kehamilan 7 bulan ke atas memang ibu sudah mengalami kontraksi palsu namanya ya. Oh, kontraksi palsu ya, itu. Itu untuk 7 bulan ke atas. Jadi kontraksi palsu itu terjadi misalnya setelah bayinya bergerak. Perutnya akan terasa keras ya. Atau setelah makan. Atau setelah ibunya bekerja. Nah, itu pasti ada kontraksinya ya. Tapi di luar itu ibu tidak mengalami kontraksi lagi. Jadi kontraksi palsu itu ada pada saat-saat tertentu. Dan jika dibawa istirahat kontraksinya akan hilang. Akan hilang pasti. Jadi cuma ya ada penyebabnya saya kayak setelah capek atau apa itu. Tapi setelahnya tidak akan muncul kontraksi lagi ya dokter ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya ada tanda-tanda seperti itu ya. Tapi misalnya nih ya kan nggak tahu dia harus prematur kan nggak tahu, kita nggak pernah tahu ya. Tapi begitu sebelum HPL-nya ternyata masih kayak usia 7 bulan atau 8 bulan dia sudah merasa saya kayak biasanya kan lihat-lihat orang tuh kayak apa air ketubannya udah pecah kayak gitu, berarti kan harus segera dilahirkan ya dokter ya. Ya, jadi tanda-tanda yang harus diperhatikan ya. Ya. Waspada itu kalau misalnya pasien mengalami nyeri punggung bawah ya. Nyeri punggung bagian bawah. Ya. Lalu ada kontraksi perutnya keras itu setiap 10 menit. Jadi 10 menit. Reguler ya, teratur setiap 10 menit sekali. Walaupun dalam posisi istirahat juga tetap ada kontraksi ya. Ya. Jadi tidak hilang dengan istirahat, itu setiap 10 menit terus itu sudah tanda. Berarti harus waspada. Ibu harus segera ke dokter. Atau ada kram perut bagian bawah. Jadi ini bersamaan ya, nyeri punggung, kontraksi, kram perut bagian bawah itu tanda-tanda akan bersalin. Akan bersalin ya. Nah, tapi di luar itu ada juga tanda perdarahan. Jadi sang ibu mengeluarkan darah ya, mengeluarkan darah atau cairan dalam jumlah banyak. Nah, ibu harus ke dokter ya untuk memeriksakan. Iya. Tanda lain misalnya mual atau muntah ya. Itu bisa menyertai juga ya. Itu bisa menyertai juga ya, misalnya disertai dengan kenaikan tekanan darah. Oke. Nah, dokter, kelahiran prematur ini sebenarnya berdampak apa sih buat si bayi dan si ibu ini, dokter? Dampaknya tergantung usia kehamilannya ya. Jadi seberapa prematur bayinya. Si bayi ini tadi ya. Ya, secara umum
usia kurang dari 23 minggu itu biasanya sulit bertahan ya untuk sang bayi ya. Jadi Lebih muda soalnya dokter ya. ya kurang dari 23 minggu ya. Sulit bertahan hidup ya. Walaupun memang ada beberapa yang bisa bertahan. Ya. Usia 28 sampai 32 lebih baik ya. Lebih baik. Usia di atas 32 minggu lebih bagus lagi. Oke. Jadi lebih dari 32 minggu itu biasanya mengalami gangguan rendah, sedikit mengalami gangguan ya. Untuk gangguan yang disebabkan karena persalinan prematur biasanya mulai dari gangguan jantung ya, jantungnya, lalu otak itu berarti mempengaruhi kecerdasan mempengaruhi kecerdasan ya, penurunan kecerdasan. Bisa juga gangguan pencernaan, gangguan kekebalan tubuh, gangguan pendengaran, penglihatan ya bisa sampai meninggal kalau untuk prematur ya. Seperti itu. Itu pernapasannya juga terganggu ya dokter ya? Ya, gangguan pernapasan terganggu karena paru-parunya belum matang. Karena belum matang itu pembentukannya ya dokter ya. Oke, jadi nah kalau untuk si ibu sendiri bagaimana dokter dampaknya? Kalau efeknya si ibu jarang ya dokter atau ada juga? Ada ya, kalau untuk si ibu dampaknya si ibu bila melahirkan bayi prematur ya, pertama untuk psikologisnya sedih ya. Karena melihat bayinya dinicu. Kedua dia tidak dapat menyusui secara langsung ya, jadi tidak dapat melakukan harus dirawat itu tadi ya dokter ya. Tidak dapat melakukan kontak dengan bayinya secara langsung ya. Dan terakhir ya kalau persalinan si ibu memang ada komplikasinya seperti misalnya darah tinggi, berarti ada efek samping dari darah tingginya. Dari si ibu sendiri darah tinggi sama itu tadi ya dokter ya. Faktor psikologisnya pasti ya. Gimana dia udah bisa diperkirakan HPL-nya tanggal sekian, bulan sekian, tapi ternyata harus lebih awal. Dia pasti ya persiapannya juga belum siap misalnya dokter ya, karena belum waktunya. Jadi harus stres ibunya. Iya, harus menyiapkan diri. Ya, jadinya. Oke. Nah, dokter, apa sih yang harus kita lakukan untuk mengupayakan persalinan kita supaya misalnya ya paling enggak kita harus mempersiapkan kondisi kita ya supaya berusaha untuk bisa kuat mencapai ke HPL tadi ya dokter. Bagaimana dokter? Ya, berarti pada saat ibu itu mengetahui dia hamil harus melakukan ANC ya, jadi kontrol rutin ya. Kontrol rutin ke dokter kandungan. Ya, bisa ke dokter atau ke bidan. Ya, pertama dia harus mengetahui usia kehamilannya. Apa memang sesuai dengan haidnya atau tidak sesuai, itu berarti dengan USG ya. Jadi memastikan kapan perkiraan lahirnya, usia kehamilannya saat ini berapa bulan ya. Kedua, mengkonsumsi kalsium ya. Kalsium itu untuk mengurangi risiko terjadinya preeklamsi. Itu jadi harus kalsiumnya harus cukup juga ya. Jadi selama kehamilan ibunya mengkonsumsi kalsium. Ketiga, makan makanannya gizinya cukup ya. Cukup gizi ya dokter. Keempat, mengelola stres karena salah satu penyebab penting ya dokter ya. Penyebab kelahiran prematur bisa disebabkan dari stres ya. Tadi ya. Jadi ibu hamil harus ya banyak rileks juga ya dokter ya. Tidak boleh banyak pikiran, tidak boleh stres ya. Ya, terakhir kalau misalnya ada riwayat persalinan prematur sebelumnya ya, berarti pasti dokter atau bidan itu lebih waspada ya. Misalnya penyebabnya karena serviks yang tidak dapat menutup itu tadi ya berarti harus diikat. Nah, harus ya ditangani juga harus ya ditangani dokter juga, ya. Nah, untuk ibu hamil ini kan juga boleh ya dokter ya, aman ya melakukan senam hamil. Itu bisa sebagai salah satu usaha kita nggak sih untuk
mempertahankan, saya memperkuat sampai HPL tadi? Kalau senam hamil bukan untuk memperkuat, bukan untuk mencegah kehamilan prematur ya. Untuk senam hamil itu lebih mempersiapkan sang ibu untuk pada saat nanti bersalin ya. Jadi mempersiapkan si ibu untuk pada saat bersalin nantinya ya. Misalnya pernapasannya ya, posisinya untuk pengejan tadi ya dokter ya, posisinya dan lain sebagainya ya, pengenalan posisi saat bersalin, mengatur pernafasan. Nah kalau senam hamil lebih ke persiapan sang ibu, si ibu ini tadi ya dokter ya, pada saat nanti akan bersalin ya. Baik. Oke, sahabat Vita, demikian ya penjelasan dari Dokter Laurencia. Nah, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap di Cangkruan Sehat, nggak cuma cangkruk. Kembali lagi di Cangkruan Sehat, nggak cuma cangkruk. Oke sahabat Vita, Arne memberi info bahwa Dokter Laurencia ini praktek di RKZ Surabaya setiap Senin sampai Sabtu pagi dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Nah sore dari hari Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Jadi buat sahabat Vita yang ingin berperiksa atau memeriksakan kehamilannya ke Dokter Laurencia bisa datang di jadwal atau di jam praktek yang sudah Arne sebutkan tadi ya sahabat Vita. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke mitos atau fakta seputar kelahiran prematur yang banyak beredar supaya sahabat Vita atau kita semua nggak salah persepsi ya. Oke, mitos atau fakta yang pertama, berat badan ibu yang kurang menyebabkan bayi lahir prematur. Oke, itu mitos atau fakta, dokter? Itu mitos ya. Mitos ya. Mitos ya. Karena berat badan ibu yang kurang, yang mungkin artinya adalah kurang gizi, itu tidak selalu menyebabkan kelahiran prematur. Bisa juga menyebabkan prematur. Bisa tidak. Ya, jadi biasanya yang disebabkan itu anaknya kecil ya. Itu berat badannya yang kurang. Berat badannya kurang, tetapi usianya cukup bulan. Ya. Jadi dianjurkan memang harus mengkonsumsi makanan bergizi supaya gizi cukup ya dokter ya. Oke, sekarang bahwa berat badan si ibu tadi adalah mitos ya. Tapi disarankan untuk ibu yang hamil harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Oke, kita masuk pada mitos atau fakta yang kedua. Kelahiran prematur rata-rata pada anak pertama. Nah, itu mitos atau fakta, dokter? Mitos juga ya. Mitos juga. Ya, karena nggak selalu anak pertama itu lahir prematur ya, dokter ya. Oke. Nah, masuk kepada mitos atau fakta yang ketiga.
Makanan pedas memicu kelahiran sebelum waktu. Oh, apakah itu benar, dokter? Itu mitos juga ya. Mitos juga. Kalau makanan pedas terlalu pedas biasanya ibunya mengalami diare ya. Diare. Ya, sangat jarang sekali yang diare lalu keterusan kontraksi, walaupun bisa juga. Cuma nggak selalu ya. Ya bisa tapi nggak selalu ya. Nggak selalu itu seperti itu. pedes banget gitu ya, banget. Kalau sampai mengganggu, nah itu yang nggak enak juga buat si ibu hamilnya ya, ini ya dokter ya. Menyebabkan diare. Gitu. Ya. Kita masuk kepada mitos atau fakta yang keempat. Pernah mengalami keguguran bisa menyebabkan anak berikutnya lahir prematur. Mitos atau fakta, dokter? Mitos. Ya. Mitos. Jadi belum tentu. Belum ya. tentu. Keguguran terus lahirnya prematur. Ya. Oke. Ternyata keguguran itu ya, sahabat Vita, belum tentu menyebabkan kelahiran prematur pada kehamilan yang berikutnya. Ya, kita masuk ke mitos atau fakta berikutnya. Lahir prematur karena ibunya stres. Bisakah itu, dokter? Mitos atau fakta? Fakta, tapi tidak semua. Tidak semua tidak semua ya? ibu yang stres mengalami persalinan prematur. Berarti kalau karena stres pun berarti stresnya stres yang tinggi sekali ya. Tapi stres juga mempengaruhi ya, dokter ya. Persalinan prematur. Oke, ternyata stres juga berpengaruh ya, sahabat kita. Baik, yang berikutnya. Mitos atau fakta? Ini mitos atau fakta yang terakhir ya. Alat kontrasepsi memicu kelahiran prematur. Mitos atau fakta, dokter? Fakta. Tapi tidak semua ya. Tidak semua alat kontrasepsi ya. Ya, misalnya pada saat hamil masih ada IUD-nya ya. Jadi beberapa kasus itu masih ada IUD di dalam. Tetapi hamil ya, ibunya masih bisa hamil lagi. Nah, kalau misalnya IUD-nya itu tidak sempat dikeluarkan, ya kadang bisa mengalami reaksi ya, jadi mengakibatkan kelahiran prematur. Tapi jarang sekali ya, karena tidak semua yang ada hamil dengan IUD mengalami kelahiran prematur ya. Belum tentu. Jadi tentu semua. Tidak semua. Tapi ya. ada ya, dokter. Tapi ada yang hamil dengan IUD mengalami prematur, cuma tidak semua ya. Ya. Nah, kita akan berlanjut ke ada satu pertanyaan ya dari sahabat Vita ini. Oke, ada pertanyaan dari sahabat Vita. Selamat pagi, Dokter Lauren. Di usia saya yang sudah tidak muda lagi, apakah aman untuk pasang KB spiral? Terima kasih. Ini dari Mbah Bogel. Oh iya. Bagaimana, dokter? Di usia yang sudah tidak muda, apakah aman memasang KB spiral itu? Ya. Untuk pemasangan KB spiral itu kalau sudah tidak muda lagi, berarti kita harus lihat dulu persalinan sebelumnya itu normal atau operasi ya. Kalau misalnya lahir normal, anaknya berapa? Kalau jumlahnya 3 atau 4 atau lebih, memang disarankan tidak menggunakan spiral. Karena mulut rahimnya terbuka agak lebar ya. Kalau riwayat bersalinya itu normal. Nah, jadi rawan nanti kalau dipasang KB spiral, resikonya lepas. Bisa lepas ya, hilang. Bisa jadi hilang ya. Jatuh ya. Jadi kalau misalnya usia tidak muda lagi ya, 45 tahun ke atas ya disarankan menggunakan kontrasepsi yang lain. Alat kontrasepsi yang lain ya. Oke. Jadi begitu ya Mbah Bogel, mungkin dilihat usianya udah berapa, misalnya 45 tahun ke atas. Nah, terus udah melahirkan berapa kali, nah secara normal atau secara bagaimana, itu untuk usia yang sudah tidak muda lagi disarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi yang lain mungkin ya. Tapi terlebih dahulu dikonsultasikan kepada dokter kandungannya ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan dari sahabat Vita berikutnya dari Mbak Rosalina.
Usia kehamilan berapa boleh melakukan hubungan seksual agar tidak kontraksi dan menyebabkan prematur, dokter? Di usia kehamilan berapakah? Untuk usia kehamilan yang kita sebut lebih aman, Ya, itu mulai trimester kedua ya. trimester kedua berarti berapa? Berarti 12 minggu ke atas 12 minggu lebih ya, 12 dokter ya. minggu lebih ya. Kita akan mendengarkan tips dari Dokter Lauren untuk kehamilan yang lebih sehat. Ya, bagaimana? Silakan dokter. Nah, tolong mic-nya didekatkan, dokter. Ya, jadi begitu mengetahui bahwa seorang ibu hamil harus segera memeriksakan diri ke bidan atau ke dokter untuk mengetahui dengan pasti usia kehamilannya dan kapan hari perkiraan lahirnya. Kedua, mengkonsumsi makanan dengan gizi yang cukup ya, nutrisi seimbang. Ketiga, jangan lupa mengkonsumsi kalsium. Dan keempat, mengelola stres. Jadi jangan sampai stres berlebih ya, dokter ya. Demikian tips dari Dokter Laurencia. Jadi ada 4 hal yang harus diingat dan dijaga ya. Begitu kita sudah mengetahui bahwa kita hamil istilahnya ya, periksa rutin ke dokter kandungan atau ke bidan. Nah, sekarang mudah karena bisa reservasi melalui nomor di WA 0819 1600 7300. Jadi nanti reservasi ke klinik maternitas. Nah, yang kedua berikutnya adalah mengkonsumsi kalsium yang cukup dan makanan bergizi serta mengelola stres. Jadi ibu hamil tidak boleh stres berlebih, tidak boleh capek. Jadi harus dijaga dengan baik. Oke, demikian ya Dokter Lauren. Terima kasih atas waktunya dan informasi-informasinya. Oke, terima kasih juga kepada subscriber dan followers Instagram RKZ Surabaya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel RKZ Surabaya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya info-info positif bisa menyebar ke masyarakat luas. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram RKZ Surabaya @rkz_surabaya. Terima kasih juga kepada RKZ Surabaya yang sudah memberikan informasi-informasi yang positif yang sangat berguna untuk kita semua ya. Dan terima kasih juga terutama kepada Creative Squad yang sudah membantu. Jangan lupa hari Kamis ada Ruang Tamu Ting Tong bersama Mbak Nimas. Dan sampai jumpa di cangkruan sehat berikutnya. Dadah, salam sehat.